Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dwi Pratiwi Wulandari SST Par MM Par selaku dosen mata kuliah Ilmu Kesejahteraan Keluarga dan rekan-rekan sekalian yang kami banggakan. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai masalah disfungsi dan disorientasi keluarga untuk studi kasus diduga depresi remaja tewas tenggelam usai dari jembatan. Adapun untuk anggota dari kelompoknya yaitu Apries Marta Safira, Asnita Yulianis, Dwi Yulia Hardianti, Misil Indrawati, Muhammad Aldri, Rifani Wisdayanti, Serina Tri Alkisah, Hakim Fadila, Kevin Marcelino, dan Luciana Ariesta. Baik, untuk tidak memperpanjang, langsung saja kita masuk ke pertama yaitu mengenai latar belakang yang akan disampaikan oleh Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan pada bagian bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Keluarga merupakan agen sosialisasi. Keluarga sebagai kumpulan orang-orang yang mempunyai hubungan erat, mempunyai peran penting dalam proses sosialisasi berbagai hal tentang kehidupan, dukungan finansial dan emosional diperlukan oleh anggota keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil dalam kehidupan sosialisasi sangat besar peranannya dalam membentuk pertahanan seseorang terhadap serangan penyakit sosial sejak dini. Keluarga adalah tempat pertama yang digunakan oleh anak sebagai wadah yang pertama untuk mengadu hal apapun. Oleh karena itu, fungsi keluarga diutamakan bagi anak. Anak akan berwatak baik jika orang tua mendidik dengan baik, tetapi jika orang tua atau saudara tidak berperan dalam pendidikan anak, maka anak tidak merasa ada yang harus dipatuhi dan dicontohi, tetapi akan menjalani apa yang dikehendaki dan pola pikirannya yang dipatuhi dan dicontohi, tetapi akan menjalani apa yang dia kehendaki dan pola pikirannya sendiri. Keluarga wajib memikirkan keberhasilan sang anak, tidak membiarkan begitu saja kehidupan tanpa arahan dan bimbingan yang baik. Oleh karena itu, tugas-tugas keluarga merupakan tanggung jawab langsung setiap pribadi dalam masyarakat. Keterlibatan keluarga secara aktif dalam pengasuhan anak dilaksanakan melalui fungsi keluarga. Pada kenyataannya, ada beberapa kasus di keluarga di mana peran dan fungsi keluarga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu, kita tahu betapa pentingnya keluarga terutama bagi perkembangan kepribadian seseorang. Oleh karena itu, perlu dicari solusi untuk dapat minimalisasi disfungsi dan disorientasi keluarga. 1.2 Tujuan. Poin pertamanya untuk proses pembelajaran, pengetahuan tentang fungsi keluarga. Poin kedua, untuk proses pembelajaran, pengetahuan tentang peranan anggota keluarga. Poin ketiganya, untuk pemenuhan tugas mata kuliah ilmu kesejahteraan keluarga. 1.3 Manfaat. Pada poin pertamanya, menambah wawasan tentang fungsi keluarga. Poin kedua, menambah wawasan tentang peranan anggota keluarga, dan pada poin terakhir, poin ketiga, untuk mengetahui masalah dalam keluarga dan cara mengatasinya dan mencari solusinya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Serina yang telah menjelaskan tadi bagaimana latar belakangnya latar belakang dari tujuan kami kenapa kami mengangkat topik ini. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke bab kedua tentang kajian pustaka yang akan disampaikan oleh Saudari Fani. Kepada Saudari Fani, disilakan.
Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu bagian kajian pustaka, definisi fungsi keluarga. Menurut Epstein, Baldwin, dan Bishop tahun 1983, keluarga adalah sistem sosial dan fundament masyarakat yang dibentuk melalui kesepakatan bersama keluarga pria dan wanita. Keluarga memiliki efek tertinggi pada individu dan membentuk perilaku mereka tiap saat. Sebuah perilaku yang dibuat dalam kaitannya dengan anggota keluarga lainnya tidak terbatas pada perilaku menyenangkan, dapat dikatakan normal, tetapi keluarga juga dapat membentuk fungsi yang abnormal juga. Beberapa peneliti yang melakukan penelitian terhadap keberfungsian keluarga memberikan definisinya masing-masing. Yang pertama, menurut Walsh tahun 2003, menjelaskan fungsi keluarga sebagai konstruk multidimensional yang merefleksikan aktivitas dan interaksi keluarga dalam menjalankan tugas penting, yaitu menjaga pertumbuhan dan kesejahteraan dari masing-masing anggotanya dan dalam mempertahankan integrasinya. Yang kedua, menurut Devine, John, Asai, dan Olson tahun 2009, menjelaskan bahwa keberfungsian keluarga mengacu pada peran yang dimainkan oleh anggota dalam keluarga, serta sikap dan perilaku yang ditampilkan saat bersama anggota keluarga. Sementara itu, menurut Epstein, Ryan, Bishop, Miller, dan Kepner tahun 2003 menjelaskan fungsi keluarga sebagai sejauh mana interaksi dalam keluarga memiliki dampak terhadap kesehatan fisik dan emosional anggota keluarga. Berdasarkan definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi keluarga merupakan sejauh mana interaksi keluarga dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan tetap dapat mengupayakan kesejahteraan dan perkembangan sosial, fisik, dan psikologis masing-masing anggotanya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fani yang telah menjelaskan tadi. Nah, selanjutnya yaitu pembagian dari fungsi keluarga yang akan dijelaskan oleh Saudari Yulia. Kepada Saudari Yulia, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, fungsi keluarga. Yang pertama ada fungsi biologis, yaitu secara biologis keluarga menjadi tempat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Yang kedua, fungsi pendidikan, di mana keluarga melakukan kegiatan melalui asuhan, bimbingan, dan mendampingi untuk mengontrol pola pergaulan anak. Selanjutnya, yang ketiga, fungsi religius. Para orang tua dituntut untuk mengenalkan atau membimbing seluruh anggota keluarga untuk mengenal akidah-akidah agama dan dapat meningkatkan anak dalam beribadah. Yang keempat, ada fungsi pelindungan, yaitu untuk menjaga keluarga dari tindakan negatif yang mungkin akan terjadi. Yang kelima, ada fungsi sosialisasi, di mana peran orang tua dituntut untuk mempersiapkan anak untuk menjadi anggota dalam masyarakat yang baik. Yang keenam ada fungsi kasih sayang, di mana keluarga harus dapat menjalankan tugasnya menjadi sebuah interaksi dalam berkomunikasi dan dalam ikatan batin yang kuat antara anggotanya. Yang ketujuh ada fungsi ekonomis. Fungsi ini berkaitan dengan ayah mencari nafkah dan dalam perencanaan anggaran biaya, baik biaya penerimaan maupun pengeluaran. Yang kedelapan ada fungsi rekreatif, yaitu suasana rekreatif akan dialami oleh anak dan anggota keluarga lainnya apabila dalam kehidupan itu terdapat perasaan yang damai. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Yulia yang telah menjelaskan tadi pembagian fungsi dari keluarga. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke next slide.
peranan anggota keluarga yang akan disampaikan oleh Saudari Vira. Kepada Saudari Vira, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Peranan anggota keluarga yang pertama yaitu peranan suami atau ayah. Dalam keluarga, suami atau juga ayah bagi anak-anak adalah penegak dan pemimpin keluarga. Selain berkewajiban mencari nafkah yang halal bagi keluarga, suami berperan sebagai figur teladan yang baik bagi istri dan anak-anak dalam menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah dan dalam menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia, terutama dengan kerabat dan tetangga. Selain memenuhi kebutuhan jasmani seperti sandang, pangan, dan papan, suami juga berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan rohani seperti perasaan tentram dalam keluarga tidak menyusahkan anggota keluarga. Selanjutnya, peran istri atau ibu. Istri adalah pendamping suami dan ibu bagi anak-anaknya sebagai pendidik. Ia hendaklah mampu menjaga dirinya dari fitnah dengan cara menjaga ucapan, sikap, dan perilakunya. Selanjutnya yaitu peran anak dalam keluarga. Anak-anak selama belum balik atau belum berkeluarga menjadi tanggung jawab kepada orang tua baik secara ekonomi maupun secara sosial, keagamaan. Anak-anak wajib menaati orang tua selama tidak dalam kemaksiatan, menghormati orang tua, bertutur kata yang sopan, dan tidak menyakiti hati orang tua, baik lisan maupun tulisan. Sekian, kita kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Vira. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus yang kami angkat, yaitu akan disampaikan oleh Saudari Misil. Kepada Saudari Misil, disilakan. Baiklah, membacakan studi kasus masalah disfungsi. Baik, mungkin dikarenakan jaringan yang tidak memadai, untuk studi kasus masalah yang kami angkat akan disampaikan oleh Saudari Fani. Kepada Saudari Fani, disilakan. Studi kasus masalah disfungsi dan disorientasi keluarga. Disfungsi keluarga dapat diartikan sebagai sebuah sistem sosial terkecil dalam masyarakat di mana anggota-anggotanya tidak atau telah gagal menjalankan fungsi-fungsi secara normal sebagaimana mestinya. Contoh dari disfungsi dan disorientasi keluarga yaitu diduga depresi, remaja tewas tenggelam usai lompat dari jembatan di Jalan KS Tubun. Seorang remaja laki-laki berinisial DE yang berumur 17 ditemukan tidak bernyawa di aliran bantaran Sungai Kanal Banjir Barat Tanah Abang Jakarta Pusat pada Kamis 11 November 2021 sore. Humas Gulkarmat Jakarta Mulat Wijayanto mengatakan DE diduga sengaja melompat ke kali dari jembatan di Jalan KS Tubun, RT 0502, Kota Bambu Utara, Palmerah. Korban menggunakan motor mendekati jembatan, informasi sementara korban melompat ke kali, kata Mulat dalam keterangannya Kamis. Selain itu, berdasarkan keterangan keluarga, lanjut Mulat DE diduga saat itu Selain itu, berdasarkan keterangan keluarga, lanjut Mulat DE diduga saat itu mengalami depresi.
Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fani. Selanjutnya itu poin-poin masalah yang kami angkat dari studi kasus dan penjelasannya. Nah, untuk poin ini akan saya bacakan sendiri. Yang pertama kami mengangkat yaitu fungsi keagamaan. Fungsi ini sangat berperan penting dalam keluarga karena agama merupakan fondasi kita untuk menjalankan kehidupan yang sesuai dengan yang dianjurkan. Kalau agama kita tidak teguh atau goyah, kita akan merasa bahwa hidup yang kita jalani akan baik-baik saja. Namun ketika agama yang kita anut itu goyah, maka keimanan kita juga akan teruji. Nah, dari keimanan yang kita yang kurang tadi, maka lahirlah niat-niatan buruk yang ingin menghabisi dirinya atau membunuh diri. Nah, sekian untuk poin fungsi keagamaan. Selanjutnya yaitu fungsi cinta dan kasih sayang. Dalam kasus di atas, dapat kita jelaskan bahwa fungsi dari cinta dan kasih sayang tidak berjalan dengan baik. Karena jika berjalan dengan baik, tidak akan ada seorang yang melakukan percobaan bunuh diri, di mana anak tersebut harusnya dijaga dan diberikan cinta dan kasih sayang. Karena tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang dan perhatian dari orang tua, maka anak tersebut mengeluarkan pikirannya, mengeksekusi pikirannya untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Nah, untuk poin perlindungan, apakah Saudari Michelle sudah bisa mendengar suara saya? Baik, saya lanjutkan kembali. Untuk fungsi perlindungan, jika keluarga memberikan perlindungan kepada anggota keluarganya, maka semua akan baik-baik saja. Sebaliknya, jika keluarga tidak memberikan perlindungan kepada anak-anaknya, anak tersebut akan merasa bahwa keluarganya tidak peduli akan dirinya, dan cobalah untuk menjadi pendengar yang baik buat anggota keluarga. Karena pada keluargalah kita bisa mencurahkan keluh dan kesah yang kita amati. Jika itu berjalan dengan semestinya, tidak akan ada anak atau anggota keluarga yang merasa bahwa akan diabaikan. Sehingga fungsi perlindungan ini penting. Karena ketika seorang anak tidak mendapatkan rasa perlindungan yang cukup dari keluarga, maka mereka akan merasa terasingi. Ketika mereka terasingi, mereka tidak akan memperdulikan lagi kesehatan diri mereka sendiri, sehingga mereka berani melakukan hal-hal yang tidak bisa dipercaya. Contohnya itu seperti yang pada kasus ini yaitu bunuh diri akibat depresi. Sekian. Oke, baik. Sekian poin dan masalah yang saya sampaikan. Selanjutnya itu penyebab masalah dan penjelasannya yang akan disampaikan oleh Saudari Kevin. Kepada Saudari Kevin, disilakan. Bacakan tentang penyebab masalah dan penjelasannya. Yang pertama yaitu faktor risiko depresi. Depresi umumnya terjadi pada remaja di rentang usia 20 sampai masa melahirkan. Depresi umumnya terjadi pada remaja di rentang usia 20 sampai 30-an. Meski semua rentang usia juga memiliki risiko tersendiri. Lebih banyak wanita dibandingkan pria yang didiagnosis mengidap gangguan mental ini. Tetapi wanita lebih cenderung segera mencari pengobatan. Beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya depresi antara lain, yang pertama memiliki riwayat gangguan kesehatan mental pada keluarga.
Yang kedua, menyalahgunakan alkohol atau obat terlarang. Ketiga, memiliki ciri kepribadian tertentu seperti memiliki ciri kepribadian tertentu seperti rendah diri, terlalu keras dalam menilai diri sendiri, pesimis atau terlalu tergantung pada orang lain. Keempat, mengidap penyakit kronis atau serius seperti gangguan hormon tiroid, cedera kepala, HIV atau AIDS, diabetes, kanker, stroke, nyeri kronis, atau penyakit jantung. Kelima, mengonsumsi obat-obatan tertentu seperti beberapa obat tekanan darah tinggi atau obat tidur. Keenam, mengalami kejadian traumatik seperti kekerasan seksual, kematian, kehilangan orang yang dicintai, atau masalah keuangan. Poin B, penyebab depresi. Belum diketahui secara pasti sesuatu yang dapat menyebabkan depresi. Beberapa risiko yang dapat meningkatkan risiko dari gangguan ini adalah masalah biologis. Seseorang yang mengidap depresi kemungkinan mengalami perubahan fisik di otak. Meski begitu, tingkat signifikan dari perubahan ini belum diketahui. Selanjutnya yaitu gangguan kimia pada otak. Neurotransmitter adalah bahan kimia pada otak yang terbentuk secara alami dan disebut dapat berperan dalam depresi. Sebuah penelitian menyebutkan jika perubahan dalam fungsi dan efek neurotransmitter ini dapat memengaruhi stabilitas suasana hati sehingga memengaruhi tingkat depresi pada seseorang. Selanjutnya, gangguan hormon. Perubahan atau gangguan dalam keseimbangan hormon dapat memicu terjadinya depresi. Selanjutnya yaitu penyakit keturunan. Masalah depresi lebih berisiko terjadi pada seseorang dengan keluarga inti yang pernah mengidapnya. Disebut jika gen dapat mempengaruhi risiko dari penyebab depresi. Selanjutnya, gejala depresi. Depresi bisa lebih dari sekedar dan sedih atau tertekan. Seseorang yang mengidap gangguan dalam tahap berat dapat menimbulkan berbagai gejala yang berbeda-beda. Beberapa gejala dapat mempengaruhi suasana hati, tetapi juga dapat terjadi pada beberapa bagian tubuh. Berikut ini beberapa gejala yang dapat timbul saat mengidap depresi, yaitu selalu merasa bersalah, merasa putus asa, rendah diri dan tidak berharga, selalu merasa cemas dan khawatir yang berlebihan, suasana hati buruk atau sedih berkelanjutan, mudah marah atau sensitif, mudah menangis, sulit berkonsentrasi, berpikir dan mengambil keputusan, tidak tertarik dan tidak memiliki motivasi terhadap segala hal, timbul pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri, selalu merasa kelelahan dan hilang tenaga, perubahan siklus menstruasi pada wanita, konstipasi, gerakan tubuh dan bicara yang lebih lambat dan biasanya, hilang gairah seksual, gangguan tidur, serta perubahan berat badan dan selera makan. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Kevin. Nah, selanjutnya yaitu masalah pembacaan akibat dari timbulnya masalah tersebut yang akan dipresentasikan oleh Saudara Kevin. Kepada Saudara Kevin, disilakan. Mohon maaf, maksudnya Saudara Hakim. Kepada Saudara Hakim, disilakan. Baiklah, moderator. Akibat dari timbulnya masalah tersebut.
1. Diagnosis depresi. Dokter akan mendiagnosis depresi dengan melakukan wawancara medis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikologis, serta pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah jika diperlukan. 2. Komplikasi depresi. Depresi adalah gangguan serius yang bisa berakibat fatal bagi pengidap dan keluarga. Depresi seringkali menjadi bila tidak diobati, serta mengakibatkan masalah emosional, perilaku, dan kesehatan yang mempengaruhi setiap pada kehidupan pengidap. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Hakim yang telah menyampaikan. Selanjutnya yaitu solusi masing-masing masalah yang akan dipresentasikan oleh Saudari Asnita. Kepada Saudari Asnita, disilakan. Moderator. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang solusi masing-masing masalah. Yang pertama, pengobatan depresi. Hidup dengan depresi memang sulit untuk dilakukan, tetapi pengobatan dapat membantu untuk meningkatkan kualitas hidup pengidapnya. Beberapa cara yang bisa dilakukan oleh dokter untuk membantu mengidap mengatasi depresi, yaitu yang pertama, psikoterapi. Selanjutnya, cognitive behavior therapy, di mana terapi ini bertujuan untuk membantu mengidap, melepaskan pikiran dan perasaan negatif, serta menggantinya dengan respon positif. Problem solving therapy, di mana untuk meningkatkan kemampuan pengidap menghadapi pengalaman yang memicu rasa tertekan. Selanjutnya, interpersonal therapy, di mana untuk membantu mengatasi masalah yang muncul saat berhubungan dengan orang yang lain. Terapi psikobendimasi untuk membantu pengidap memahami apa yang dirasakannya dan bagaimana merespon perasaan tersebut. Selanjutnya, cara mencegah depresi. Depresi adalah suatu masalah yang tidak dianggap dapat cegah. Sulit untuk mengenali segala hal yang menjadi penyebabnya, sehingga lebih sulit untuk melakukan pencegahan. Beberapa cara yang dilakukan untuk mencegah depresi, yaitu yang pertama, hindari kebiasaan menyendiri dengan mencari komunikasi yang baik. Membuat hidup lebih sederhana dengan membuat perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya, berolahraga secara teratur, minimal 3-5 kali dalam seminggu dengan durasi 30 menit. Selanjutnya, konsumsi makanan dengan gizi seimbang dan pola makan yang teratur. Buat hidup lebih santai dan hindari stres, hindari konsumsi minuman beralkohol serta obat-obatan terlarang. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Asnita yang telah mempresentasikan. Selanjutnya kita masuk ke bab terakhir, yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudari Yana. Kepada Saudari Yana, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, sekarang saya akan menyimpulkan tentang materi yang kita bahas malam ini. Keluarga adalah sistem sosial yang fundamental masyarakat yang dibentuk melalui kesepakatan bersama keluarga pria dan wanita. Beberapa peneliti melakukan penelitian terhadap keberfungsian keluarga yang menghasilkan beberapa pengertian, yaitu keluarga sebagai unit terkecil dalam kehidupan sosial sangat besar perannya dalam membentuk pertahanan seseorang terhadap serangan penyakit sosial sejak dini. Keluarga terdiri dari pribadi-pribadi yang merupakan bagian dari jaringan sosial yang lebih besar. Salah satu masalah dalam keluarga adalah penghasilan istri yang lebih besar daripada penghasilan suami. Berikutnya yaitu masalah rumah tangga ketika pasangan tidak menyetujui cara pasangannya mengelola keuangan. Dan cara terbaik yang dilakukan untuk menanggulangi masalah tersebut adalah dengan berkomunikasi dengan baik dari hati ke hati agar timbul keluarga yang harmonis. Selanjutnya yaitu 3.2, yaitu saran. Saran ditujukan kepada mahasiswa jurusan Pariwisata Perhotelan Pariwisata Universitas Negeri Padang. Mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat di bangku perkuliahan ke dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan keluarga yang ideal dan harmonis. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudari Yana yang telah menyampaikan kesimpulan dari segala penyampaian presentasi dari kelompok 1 tadi. Dengan begitu maka berakhir juga lah untuk presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, dan buat rekan-rekan sekalian jika ingin memberikan kritik dan saran boleh disampaikan. Sekian dari kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop, Mbak.